Umar, kalau untuk waktu penyembelihan itu sebenarnya baiknya tuh ada jamnya nggak sih? Berani. Ya. Ada orang punya ilmu tapi nggak berani juga. Karena ada beberapa adab, nggak boleh ngasah parang depan hewan. Ada nggak penyembelih kurban tuh wanita? Kita mau tanya nih Pak Umar, untuk menjadi seorang penyembelih kurban itu udah sejak dari kapan Pak? Sejak tahun 2009. Lama ya? 2009. Ya, itu berawal ketika awalnya sih saya jadi jamaah di Masjid Agung itu. Awalnya jamaah ya. Nah, beberapa bulan setelah itu memasuki bulan Ramadan diminta untuk jadi imam. Nah, kita mulai dari kegiatan itu. Nah, proses pemulai jadi panitia kurban itu 2009, tapi itu masih berdampingan dengan almarhum Pak Haji Sahrul. Oh iya. Karena waktu itu masih beliau sekretaris. Betul. Kan, masih beliau yang ngurus, jadi saya mendampingi beliau minta bantu, kita bantu. Nah, awal saya yang ngurus secara utuh itu 2011. 2011 itu beliau menyerahkan 2 tugas berat pada saya, besar tugas berat lah untuk di masjid. Pertama mengurus zakat sebagai ketua amil zakat, yang kedua mengurus kurban sebagai ketua panitia pelaksanaan kurban di Masjid Agung. Kok bisa Pak Umar yang maksudnya bisa menyembelih kurban itu gimana cerita awalnya Pak? Ini nyembelih ini nggak boleh coba-coba. Betul, iya masalahnya kan itu ya Pak, belajarnya gimana gitu. Nggak boleh coba-coba, memang harus pertama ya belajar, kedua keberanian. Ya. Karena kan ada orang nggak berani nyembelih. Betul. Karena takut darah atau apa. Bahkan saya punya rekan disuruh nyembelih nggak berani, Ustadz. Ngapa? Saya pernah nyembelih hajam aja nggak mati. Gitu, ya. Oh iya betul. Jadi kita belajar, karena saya kan dari sanawiyah. Nah, dari sanawiyah, kemudian aliyah. Nah, banyak yang ngira saya selesainya di UIN. Ternyata saya nggak di UIN, saya dari UNRI. UNRI. Ya, Universitas Riau ya. Nah, belajar di sana itu belajar dasar teknik penyembelihan. Nah, sebelum menyembelih kan kita harus tahu nih syarat-syarat penyembelihan itu apa saja. Ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan segala sesuatu itu harus diawali dengan niatnya. Ya. Nah, niat menyembelih kurban itu harus pas. Karena penyembelihan itu adalah menyerahkan hewan penyembelihan itu hanya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Betul. Karena kalau untuk yang lain nggak boleh dimakan. Ya. Nah, kita belajar di sana, dibimbing, ada guru. Selesai aliyah, bukan mondok sih, hanya pengajian kampung. Gitu ya, duduk di kajian-kajian. Ada guru saya sudah almarhum semua. Ada kayak Haji Sabli Idris, kayak Haji Said Saili, kemudian Haji Ja'far Ismail. Tinggal satu sih yang masih hidup, Pak Haji Ibrahim MD. Nah, beliau membimbing gitu. Waktu belajar itu bagaimana cara megang pisau. Oh, jadi dari cara memegang pisaunya pun ada caranya ya? Ada caranya. Karena pisau itu kan posisinya harus kuat ke hewan yang mau kita sembelih. Karena kalau dia ringan, berat dalam arti kuat itu kuda-kuda nariknya itu harus pas. Karena ada orang motong dari atas. Iya. Nah, itu kekuatan sebenarnya kurang pas. Kalau dari segi saya belajar dengan guru nih. Mesti dari bawah ditarik. Dan pisau memang harus betul-betul tajam. Bak silet lah gitu ya. Nah, dari situ di awal prakteknya itu pakai pohon pisang, digali lubang. Waktu belajar nih. Ini pas masih belajar nih ya. Masih belajar. Waktu kita belajar digali, bikin lubang, lalu taruh pohon pisang, bagaimana cara kita? Oh, jadi nyobanya pun nggak boleh langsung pakai sapi atau kambing ya Pak? Nggak boleh ya Pak ya? Kan ini bukan coba-coba ya? Bukan ibadah jadi pakai pohon pisang awalnya. Bisa dicoba seperti apa ya dari bawah itu. Kalau bisa ya sekali tarik selesai. Ya. Nah, dari situ, nah kemudian kita harus tahu syarat-syaratnya ya. Ada orang bisa motong nggak bisa ngasah pisau. Iya. Kan pisau harus tajam tuh. Iya. Ya. Jadi setiap kita habis motong diasah lagi dia? Enggak ya? Enggak. Kalau saya sih satu pisau itu bisa 6-7 hewan kurban bisa, insya Allah untuk satu pisau. Tapi karena pisau kita banyak, supaya kena darah semua ya kita pakai semua. Oh, dipakai semua. Pakai semua. Ya, kalau motong tuh
minimal bawa pisau 2 lah. 1 pun cukup sebenarnya. Ya, cuma kita khawatir kalau sering dipakai kan tentu Betul. tingkat ketajamannya berkurang. Sementara syaratnya itu kan harus menggunakan senjata yang tajam. Tujuannya supaya cepat mati hewan itu, supaya iya. tidak menderita terlalu lama. Betul. Nah, jadi di situ awalnya kita belajar, dibimbing terus dengan guru. Nah, pertama nyembelih itu ada rasa gimana, bisa nggak ya gitu. Iya. Itu harus berani ya Pak ya? Ya, harus berani. Awalnya terdesak sih sebenarnya. Terpaksa Ya, awalnya. terpaksa. Waktu itu korban di sekolah. Kita keliling cari tukang potong, nggak ada. Semua pada motong. Nggak sempat Pak. Nah, kebetulan saya punya pisau, memang. Oke. Punya pisau, hadiah dari guru lah. Punya pisau. Akhirnya saya telepon. Itu beliau masih hidup tuh. Tahun berapa? 2003 nggak salah. 2005. Saya telepon. Udah katanya, motong sendiri aja. Saya bilang, yakin nggak nih Ustadz? Masa nggak yakin katanya? Udah belajar sekian lama masa nggak yakin? Akhirnya orang sekolah nunggu nih. Mana tukang potongnya? Saya motong, saya bilang. Kepala sekolah bilang, bisa nggak, Man? Insya Allah bisa, saya bilang. Yang penting saya bilang, sapinya jangan bangun. Iya. Kalau bangun kan repot. Iya betul. Nah, makanya safety betul, akhirnya guru-guru dengan beberapa rekan guru, ternyata enak deh, ternyata setelah melaksanakan itu. Gimana perasaan pertama kali nyoba itu loh Pak? Bukan nyoba ya, awal Iya maksudnya motong. pertama kali motong itu kan nggak pernah nih ya. Iya, nggak Itu pernah. pertama kali gimana tuh Pak Memang rasanya? ada rasa was-was juga. Ini bisa nggak saya Iya, ini, gitu iya. kan? Tapi waktu saya bismillah aja. Saya bismillah, kemudian mohon karomah guru lah. Insya Allah ya Allah ini dengan karomah guru mohonlah agar nggak terjadi apa-apa kecuali hewannya mati. Iya. Dan ternyata memang setelah saya laksanakan itu, pisau itu juga baru pertama saya pakai. Oh. Dan waktu itu belum belajar tuh teknik ngasah. Kalau ngasah-ngasah biasa tahu lah Iya. teknik ngasah. Memang nggak saya asah. Itu pertama saya pakai, pertama saya buka, pertama saya keluarkan pisau itu dari sarungnya. Waduh, kawan-kawan bilang, pisaunya keren Wak katanya. Memang satu kali tarik selesai. Iya. Wah, akhir tuh saya mulai merasa, ya Allah, alhamdulillah ternyata saya bisa. Nah, waktu saya bilang, berarti nggak sia-sia juga sih belajar. Iya, iya. Nah, jadi ada pepatah kan, belajar itu awal dari segalanya. Nah, berarti dari mulai terpaksa kemarin. Cuma iya. kalau dapat potong hewannya, mungkin Bapak sampai sekarang belum jadi Iya, ini ya kalau Pak ya? dapat tukang potong mungkin sampai sekarang Iya, saya juga belum berani. Gitu iya Pak ya, betul-betul. Nah, itulah awal memicu saya berani untuk potong. Nah, akhirnya 2009 itu almarhum Ayah Sahrul bilang, Mar, udah mulai coba motong. Insya Allah saya bilang. Kan kebetulan waktu itu kita 2011 itu tak salah saya ada 12 ekor Di Masjid Agung. di Agung. Nah, waktu itu kita bertiga nih. Beliau almarhum Ayah Sahrul, kemudian ada satu Haji Samlan Sukri. Nah, berdua ini yang biasa tukang potong kan. Akhirnya Ayah Sahrul bilang, "Tuh Mar, sapi itu coba potong." Siap, saya bilang. Saya coba, ya mereka lihat kan. Karena kan mereka orang tua kita nih. Ini kedua kali berarti ya Pak ya? Kedua kali. Ke orang tua, saya juga bilang, nih perhatikan Bang ya. Iya. Atau nanti salah, atau ada apa-apa. Saya laksanakan. Alhamdulillah setelah itu 2010, kan beliau mulai, suksesi ke arah Betul. politik ya. Betul. Nah 2011 ya tak salah saya beliau mulai jadi wakil wali kota, saya lupa juga. Nah 2 bulan Rajab beliau bilang, Mar, mulai beli parang lah. Saya bilang parang udah ada insya Allah. Tahun ini Umar aja motong sama Pak Samlan. Akhirnya Pak Samlan begitu melihat saya sudah mulai mahir lah mungkin menurut mereka kan. Mereka punya pengalaman lebih jauh dari saya. Melihat itu beliau bilang, udah Umar sendiri aja. Dan sampai sekarang alhamdulillah sendiri. Kadang juga ada imam kita satu kan, Haji Muhammad. Dia memang tukang potong sih. Iya, iya. Lebih dulu dari saya malah motong. Haji Iwan Amzah itu. Tapi itu karena kadang ada orang minta bantu motong kan. Nah, jadi dia lebih sering keluar. Okay. Dan sampai hari ini insya Allah sampai kalau ada umur sampai hari Kamis lah. Insya Allah masih motong. Masih ya Pak ya. Ya. Tapi untuk sebenarnya untuk seorang penyembelih hewan kurban itu harus
yang berilmu kah atau emang sebenarnya bisa cara tekniknya aja udah bisa jadi penyembelih hewan kurban, Pak? Ya. Pertama sih kalau saya ya, ilmu tuh lebih utama, lebih dulu harus punya ketimbang keberanian. Nah, berani tapi nggak ada ilmu juga nanti bisa sembarangan. Iya ya. Ya misalnya gini nih, kalau saya belajar ya, kita motong nih. Misalnya ini hewan kurbannya, kita motong dari atas. Kita merasa kayak kita angkat pisau pindah dari bawah, itu nggak boleh, 2 kali potong jadinya. Ya kan mesti sekali. Nah, jadi kalau hanya sekedar berani, mungkin yang gitu-gitu nggak tahu. Iya ya. Ya, kalau berani sih banyak orang yang berani. Nah, kenapa kadang motong ayam aja kita dulu kan mau makan ayam minta tolong dengan orang Potongnya. masjid, tolong potongkan ayam Iya, gitu iya. ya. Khawatirnya gitu, takutnya nggak mati. Nah, seperti saya cerita awal Iya, tadi kan, iya, ada kawannya Ustadz disuruh motong, saya motong ayam aja nggak mati Ustadz katanya. Iya betul-betul. Ya, gitu, ya. Oke. Tapi Ustadz sendiri sampai dari tahun 2011 tadi ya Ustadz, Ya. sampai sekarang udah banyak berarti yang dipotong ya pengalamannya Ustadz. Ya, Paling banyak berapa hewan yang Bapak sendiri 1 hari ya misalnya. misalnya? 9. Kemarin paling banyak tahun berapa itu di masjid ini? Apa namanya? Kota Piring. Itu tak salah saya 17. Oh, itu Bapak semua tuh? Saya sendiri motongnya. Itu sekaligus semua ya Pak ya? Mereka minta. Maksudnya kayak bergilir nih udah sapi yang ini langsung gitu tapi ya? kan nggak boleh satu tempat, misalnya ada 3 tempat. Kan kita jaga juga jangan sampai dia melihat kawannya. Oh iya. Itu termasuk syaratnya juga ya Ustadz ya? Termasuk hal yang disunahkan lah. Oke. Ya. Adab. Adab pemotongan. Karena ada beberapa adab nggak boleh ngasah parang depan hewan. Itu adab. Itu pentingnya ilmu tadi ya Pak gitu. ya? Kan ada, kadang sih saya risih juga melihat kan, datang ke tempat orang motong, ya hewannya di mana nih ngasah-ngasah gitu kan. Dulu sih zaman kecil saya sering nonton ya Pak ya, di masjid kadang kan rame kalau Idul Adha, ngelihat itu kan sedih ya. Bapak sedih nggak sih Pak pas motongnya? Pernah nggak Bapak nangis? Ya saya nangis sih, tapi nangis bukan karena sedih hewan. Ya, kayak Kadang kasihan. teringat gini loh. Siapa namanya, saya panggil apa nih? Eja, Pak. Ya, gini loh, saya teringat gini. Ya Allah, ternyata sesuatu ini bukan hanya sekedar berani gitu. Tapi mesti ada rasa hubungan dengan Allah ketika melakukan itu. Betul. Karena hewan kurban ini kan sakral, ya. Jadi 1 tahun itu hewan ketiga tak salah saya motong. Tahun berapa? 2012 dan 2013 sekitar itulah hewan ketiga itu. Itu yang pegang sapi ini kan bilang, kapan Ustaz memotongnya nih? Udah lama nih, saya berdiri aja. Yang saya ingat apa? Ya Allah, kapan aku ini bisa ikut kurban nih gitu loh. Oh iya. Motong aja ini, kurban belum. Iya. Akhirnya ya gitu. Sedihnya karena ke situ ya Pak ya. 2014 akhirnya alhamdulillah satu keluarga bisa kurban. Alhamdulillah ya. Satu keluarga bisa kurban. Jadi kan kita motong punya orang, Iya, kok iya. kita nih nggak kurban. Ada Berarti rasa kesana seperti- sedihnya ya. Ada rasa seperti itu. Dan yang kedua, hewan aja bahagia loh ketika dia datang untuk Allah. Di situ kadang membuat saya menitikkan air mata. Nah kita yang diberikan akal, yang diberikan hati, kok kayaknya mau jauh-jauh dari Allah. Gitu. Hewan kurban itu nampaknya mereka bahagia, walaupun sepertinya stres gitu ya. Ya kayaknya sedih gitu kan. Iya. Kadang banyak juga hewan yang Ya, mengeluarkan air keluar mata. air matanya kan. Itu kalau saya memperhatikan air mata kebahagiaan mereka bisa menjadi sesuatu wasilah untuk hamba Allah sampai kepada Allah. Nah, memang bukan darahnya ya, dalam Al-Quran itu bukan darah, bukan daging, tapi kan itu menjadi medianya. Salah satu bentuk media yang Allah ajarkan kita mengorbankan sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita ketika kurban, mengalir darah itu hendaknya mengalir juga lah sifat-sifat hewaniah, kebuasan yang ada dalam diri kita. Nah kadang di situ saya berpikir, kenapa kita yang cukup sempurna ini kok nggak mau buru-buru gitu kepada Allah? Itu sih sebenarnya. Oke. Tapi untuk syarat utama sendiri apa Pak?
untuk menjadi seorang bisa menyembelih hewan Menyembelih, tuh, Pak? ya. Ya mungkin tadi yang Eja bilang itu benar, berani. Berani. Ya, ada orang punya ilmu tapi nggak berani juga nggak bisa. Kesiapan mental lah. Kita motong itu kan, ya seperti saya awal-awalnya juga ngeri-ngeri sedap kan. Tapi nggak pernah ini kan Pak, maksudnya Nggak pernah gagal. nggak pernah gagal Nggak, ya, Pak? insya Allah nggak Oh, pernah ada ya? gagal. Nggak pernah gagal. Dan apa nama hewan yang saya potong itu ya paling lama 10 menit, 15 menit. Udah mati ya? Insya Allah mati. Karena gini, apa tadi? Syaratnya? Ya syaratnya ya. Kita selain berani, punya ilmu, ya, jangan ujub lah, ya, jangan sombong. Wah aku ini bisa, Bisa, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu bagian dari ibadah, Iya. ya, bagian dari ibadah dan ketika kita ibadah, ya nggak boleh ogah-ogahan gitu, ya, santai saja. Seperti sekarang kita kan mulai regenerasi nih di Masjid Agung. Saya bilang kalau memang ada rekan-rekan lain yang bersedia motong, ayo sama-sama. Tapi rekan-rekan bilang, dah motongnya Ustadz sendiri aja. Kebetulan Pak Iwan juga ada diminta motong di tempat lain. Ya nggak apa-apa saya bilang. Berarti tahun ini masih Pak Umar Masih, nih? insya Allah. Ya. Oke. Nah, jadi gini loh Jah. Tadi kan awalnya was-was. Tadi sih kita canda-canda ya tadi di awal. Tapi sekarang kayaknya saya puas gitu ya. Kedengarannya agak ganas nih. Iya. Agak kurang bagus Habis, bahasanya ya. Agak sadis gitu. Ketika melihat darah keluar itu punya kepuasan. Oh. Bahaya Kok bisa itu. gitu Bang? Mengerikan ya. Kalau kita pusing lah darah nih Iya. Pak masalahnya. Jadi ketika dengar darah itu, wah ya rasanya wah udah mati Udah nih, ya. alhamdulillah ini ya. Ini makanya orang kalau udah bunuh orang tuh ketagihannya mungkin seperti itu ya. Ini bunuhnya hewan ya Pak Iya. ya, tapi kepuasannya alhamdulillah udah mati gitu ya. Gitu. Berarti tahun ini udah regenerasi ke anak muda nih ya Pak? Ya. Mungkin untuk ini aja kali ya. Panitianya. Atau ketuanya gitu. Ya gitu kita mulai. Tetap yang motong Pak Umar. Motong saya insyaallah. Tahun ini udah berapa Pak yang masuk di Masjid Agung? Kalau Masjid Agung yang sudah pasti itu dari jamaah ada 2 ekor. Jamaah 2 ekor ya. 2 ekor itu pun masih sampai tadi ya informasinya masih kurang 2 orang nih 2 ekor. Mungkin juga dari rekan-rekan sini ada yang mau ikut nambah Doain kekurangan ya. 2 orang itu. Nah biasanya kita ada sumbangan hewan kurban dari pemerintah. Ya dari pemerintah Kota Tanjung Pinang tadi malam Ibu Wali Kota sudah menyatakan dengan resmi insya Allah menyerahkan 1 hewan kurban. Oke. Nah kita masih menunggu informasi pasti dari Panglima Kogab, yang tahun dulu Panglima Kogabnya Pak Ali ya. Pak Ali, ya. Ya, beliau kurban menyerahkan hewan kurban. Kita berharap tahun ini juga ada nih Panglima yang baru ini. Kemudian dari Pak Gubernur, dari yang rutin tuh 2 sih, dari Ketua DPRD Provinsi. Aneh kan? Insya Allah lah Pak ya, pasti ada lah ya beberapa. Ya, Cuman Pak kan karena Jumaga sekarang ada. masuknya ke ini kan ya, Idul Adha nih masuk ke libur sekolah juga ya Pak. Ya, Mungkin pulang kampung, ya. jadi kurban di kampung Jadi agak masing-masing. kurang, gitu ya. Karena memang betul tuh kata Eja, pas tahun ajaran baru. Betul, jadi kemudian kompak. orang libur, yang biasa kurban dengan kita, Pak, saya tahun ini Di izin kampung, dulu, iya. mau pulang kampung, kurban Iya, di betul. kampung ya. Jadi mungkin agak kurang Iya. lah. Nah, Pak Umar kalau untuk waktu penyembelihan itu sebenarnya baiknya tuh ada jamnya nggak sih, gitu? Atau pagi aja atau siang aja atau ada jam khususnya? Kapan aja boleh, asal hari tasyrik. Jangan gitu. lewat hari tasyrik. Oh gitu ya. Selesai sholat id, Sholat 11, 12, 13. 14 sudah jadi pemotongan hewan biasa. Pokoknya dalam hari tasyrik nih, tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Oh. Jangan lewat sampai tanggal 14. Tanggal 9 nggak boleh juga. Cuman kan kebanyakan orang memang habis sholat id Habis langsung sholat. dipotong ya Pak ya. Saya perhatikan kalau tahun ini kayaknya rata-rata habis sholat semua. Habis Karena sholat. lebaran hari raya kedua kan Jumat. Iya iya. Kalau kita sholatnya iya, Kamis. Iya betul betul. Kan pemerintah udah ngumumkan Kamis kan? Tanggal berapa tuh? 28 ya Pak ya? 29. 29, 28. Oke. Nah, kalau untuk ini Pak, panitia yang motong kambing atau sapi gitu, itu sebenarnya boleh nggak sih dapat bagiannya itu Pak untuk dalam hukum Islamnya? Boleh. 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 Nah, itu maksudnya apakah boleh disisihin dulu sebelum dibagikan atau harus dibagiin dulu ke para masyarakat gitu? Wah, kita dahulukan masyarakat. Oh, dulu kan masyarakat. Masyarakat.
Kemudian peserta kurban itu kan boleh mengambil sepersekian dari Betul. hewan kurbannya. Itu dulu kita utamakan peserta kurbannya. Kemudian baru masyarakat fakir miskin. Kita biasanya Masjid Agung itu minimal 200-an kupon lah untuk masyarakat umum. Yang banyak itu tahun 2011 tak salah, itu hampir 400-an lebih kupon untuk masyarakat umum. Baru setelah itu pekerja. Dan pekerja ini ya namanya kerja ibadah ya. Iya, kalau iya. dapat daging ya untung, Alhamdulillah ya, Pak, kalau ya. enggak ya dapat tulang Iya, aja. iya, betul-betul. Ada yang bawa kaki, ada yang bawa paru. Nah, Jadi itu nggak diwajibkan ya, kayak sebagian ini untuk panitia pokoknya segini nih, untuk masyarakat segini, atau ya udah untuk masyarakat dulu utamakan, berapapun nanti itu untuk panitia gitu ya Pak. kalau saya sih selama sekian tahun ya dari ketua panitia, pekerja itu saya utamakan, tapi dalam hal pelayanan kita. Untuk pembagian mereka tidak saya utamakan. Oh gitu. Itu saya sampaikan. Ini kerjanya kerja ikhlas, Iya. kerja ibadah. Dahulukan fakir miskin. Nah kalau Bapak merasa juga fakir miskin, silakan minta kupon dengan panitia. Kan gitu. Nah kita bagikan kupon itu kan untuk fakir miskin. Karena pekerja itu mereka datang, Pak ingin ikut kerja, nggak ada upah loh, apa-apa Pak, nanti ya dapat apa aja lah, yang penting mereka gembira Iya, gitu ya, suka juga, happy ya, bahasanya happy. ya, happy gitu. Jadi nggak ada nuntut lah, Pak kami tak dapat ini, udah nggak ada. Selama ya hampir katakan belasan tahun lah ya, dari 2011 sampai 2022 itu 9 tahun, 10 tahun kurang lebih ya. Lama ya. Nggak ada lah panitia itu yang minta, Pak saya harus dapat ini, saya nggak ada. Oke. Dan sebelum itu memang sudah saya sampaikan, kita arahkan. Oke. Jadi Kalau untuk menyembelihnya sendiri itu apa Pak bacaan khususnya Pak Umar? ya kita ya pertama seperti di awal itu, pertama niat menyembelih itu bahwa menyerahkan, menyampaikan sembelihan itu untuk Allah. Nah yang kedua adalah membaca Bismillah, ya menyebut nama Allah. Realisasi dari niat menyampaikan hewan kurban, menyerahkan hewan kurban ini kepada Allah, ya dengan menyebut nama Allah. Kemudian menggunakan senjata yang tajam, ya. Nggak boleh pakai tulang, nggak boleh ya, pakai kuku, taring, itu nggak boleh. Tapi misalnya batu, ada batu yang tajam, boleh kalau nggak ada pisau. Kita menyembelihkan itu. Jadi dalam hukum, ketika kita menyembelih itu mesti putus dua ini urat besar ini, darah dan napas. Karena itu kalau nggak itu nggak mati. Nah gimana misalnya kita udah motong nih, ternyata dia belum mati, bisa jalan malah sapinya, kan nggak boleh di situ lagi yang dipotong. Ini kita di situ lagi pemotongan 2 kali, nggak boleh di situ lagi. Oh. Nah mesti kalau saya diajarkan guru, ambil salah satu urat penting di kaki ini kan ada urat nih. Oh di situ. Nah, Tapi pernah kejadian dengan enggak ya? Nggak pernah. Tapi itu dibolehkan sebenarnya Boleh, Pak. Oh iya. dibolehkan. Karena kan ketika terjadi 2 kali pemotongan itu kan udah sama dengan bangkai. Iya. Nah, nggak boleh. Dan Tapi alhamdulillah Enggak ya? saya lihat semua tempat pemotongan Tanjung Pinang ini nggak pernah ada kejadian sapi yang lari ya, udah dipotong ya, lari. Kalau kita nengok YouTube kan ada kejadian seperti iya, itu ngeri ya. ya. Alhamdulillah nggak udah- ada lah, nggak ada. Gitu, aduh sedih banget ya ampun. Nah kalau untuk misalnya zaman apa namanya kayak ada orang misalkan kayak nggak pernah nih motong nih ya Pak Umar, terus dia kayak mau coba nih Pak, saya mau coba menyembelih, sampai saat ini ada nggak Pak? Nggak Atau ada tetap sih. Bapak aja ya? Nggak ada. Belum ada yang berani ya Pak? Bukan nggak berani juga sih, kan kadang-kadang ya mungkin adab ya. Misalnya Masjid Ejani, kan udah ada tukang potongnya. Nah saya datang, sapinya banyak misalnya. Nah saya punya adab, nggak mungkin bilang, ya saya ikut motong. Nggak. Kecuali misalnya mereka bilang, Pak bisa tolong nggak Bantu, potong oh, satu oh, misalnya, iya. atau 2, ya insya Allah kita bantu. Gitu ya.
Belum pernah ada sih yang saya jumpa. Saya bisa motong, gimana Pak kalau saya motong? Oh, Belum nggak pernah. ada juga. Belum pernah. Ada pemotong juga tadi ya Iya. Pak ya. Kayaknya nggak ada yang ada melakukan. individunya lah orang Iya. yang gitu. Itu kesannya kayak sombong banget gitu ya Pak ya. itu Jadi ya, seperti saya bilang tadi, ya harus tawaduk lah kan. Jangan tuh, oh saya itu tukang potong, ya nggak perlu gitu. iya iya. Tapi kayak untuk doanya itu ada khusus nggak sih Pak? Ada. Ada ya Pak ya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, ya apa yang saya terima dari guru saya tentunya dari Nabi. Rasulullah itu kan kurbannya 2 ekor. Pertama, Allahumma minka Muhammad wa ahli Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu hewan kurban pertama. Nah, yang kedua, ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan umat Muhammad. Nah, jadi kita membaca doa itu Allahumma minka wa ilaika. Nah, dari siapa ini? Oh, jadi beda-beda ya. Sebut namanya Iya. biasanya kan. Itu sih kalau kita sendiri. Dan boleh misalnya kita motong orang lain yang bacakan doa Iya. juga boleh. Itu nggak boleh? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Nah, kalau saya dengan Kiai Lukman, Kiai Lukman itu kalau saya motong di Jannatul Naim, beliau bilang, saya yang doakan Ustaz. Oh, iya, silakan. Saya potong aja. Oh. Yang penting jangan lupa ketika potong bismillah. Iya iya. Ya. Pasal menghadap kiblat itu kan hanya hal-hal yang yang disunahkan aja. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi nggak masalah ya Pak yang Nggak untuk yang doa untuk kurban siapanya, misalkan Ustadz siapa, oh gitu. Kalau untuk yang orang yang sudah meninggal sama doanya seperti itu? Pak? Sama. Oh, sama. Karena doa itu kan bukan rukun motong. Iya, betul. Bukan syarat sahnya motong doa Iya itu. iya. Ya namanya doa kan. Kita menyampaikan. Nah, ini kalau saya dari guru ya, kita diserahkan nih hewan kurban, misalnya dari keluarga Eja. Ini namanya. Nah, kita niat motong atas nama yang berikut disampaikan itu, ya bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Dah sah itu. Iya, Yang penting putus ini. Iya iya. Jangan sampai terjadi 2 kali pemotongan untuk satu hewan. Oh, berarti pokoknya intinya awalnya harus dengan ucapan bismillah ya, Ya, Pak ya. kan menyebut nama Allah. Ya, Berarti nggak ada yang Baru kayak halal kalau nggak ya. ada doa khususnya nggak jadi Nggak. ini haram gitu nggak ya? Aduh ya ya ya. Ternyata seperti itu ceritanya ya Pak ya. Lama juga ya Pak Umar belajar penyembelih dari tahun lama ya Pak ya. Lama. Dari sekolah itu udah belajar sih, dari sekolah udah belajar. Cuma prakteknya aja yang waktu itu masih menggunakan media lain. Iya ya. Aslinya ya 11 inilah ya. 2011. Yang 2009 di sekolah itu di sekolah ya Pak ya. Itulah aslinya Gara-gara tuh. nggak ada tukang potongnya. Ya, itu pun ya syukur juga. Ya, jadi alhamdulillah jadi bisa ya Pak. Jadi bisa. Kalau tak kan ilmu nggak dipraktekkan nggak ada Iya gunanya. betul. Sampai kapan ya kita nggak berani? amalin kesajaratin kan, ilmu tanpa amal bagai pohon tidak berbuah. Nah, jadi kita harus diamalkan, tahu cara motong, syarat-syarat motong, rukunnya laksanakan sekali. Paling tidak motong ayam lah. Iya, ya. iya. Ya, motong yang nggak perlu syarat itu kan cuma motong ikan. Iya Kan betul. Eja nggak pernah motong ikan bismillah nggak pernah kan? Karena dia tidak terhitung bangkai Iya, gitu. iya, enggak. Ikan itu tidak bangkai. Kalau ayam apa kan terhitung bangkai itu Iya. kalau tak dengan bismillah. Iya, rencana mau sampai kapan Pak Umar tetap menyembelih hewan kurban Pak? Insya Allah sampai dipercayakan dan masih diberikan kesempatan oleh Allah. kesempatan, Gitu ya. iya. Itu aja. Insya Allah ya Pak ya. Ya, insya Allah sehat. Ya, kepercayaan masyarakat itu kan penting. Tapi ada gak dari diri Pak Umar kayak pengen jangan saya terus lah gitu? Atau selagi orang mempercayakan ke Pak Umar akan tetap menjalankannya? Iya. Tetap ya Pak ya? Selagi orang percaya, insya Allah saya laksanakan. Tapi ya nggak pernah lah. Saya aja yang motong nggak pernah Nggak pernah lah. ya. Menyembelih hewan kurban tuh juga nggak bisa asal. Dan aku juga baru tahu Pak kalau untuk menyembelih kurban tuh ternyata orangnya ya itu aja biasanya ya Pak. iya. Bukan yang tiap tahun ganti Nah. gitu-gitu. Nah itu juga baru tahu Di aku. masjid tuh biasanya gitu. Ya, misalnya yang motong nih biasanya Pak Ahmad gitu. Iya, iya. Nah, karena itu tadi kita punya masa tiap tahun ganti Iya. gitu ya. Karena aku berpikirnya orang yang menyembelih kurban sama yang motong daging gitu sama. Jadi oh beda ya ternyata ya Dia Pak ada ya. yang penyembelihnya, ada penyembelihnya. yang meracik daging, Betul, kan betul. gitu. Itu guna panitia. Kalau yang itu. meracik daging siapa aja boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh itu ya.
Nah, yang Kalau penting. kita kan remaja putri kita berdayakan tuh ikut. Oh iya Pak, ada nggak penyembelih kurban tuh wanita? Wah, Sampai saat ini? Gimana saya mau jawab? Kalau saya belum ketemu. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Iya ya? Nggak tahu tempat lain. Atau kalau Eja mau belajar? Nggak tahu saya aja. Oh, waduh, saya ngeliat darahnya pusing Pak. Kalau dari pemerintah, insya Allah tiap tahun ada. Iya. Kita juga terima kasih kepada pemerintah ya dari tingkat provinsi sampai kota yang setiap tahun cukup support melaksanakan ibadah kurban di Masjid Agung itu. Kemudian himbauan saya yang kedua untuk panitia kurban, kalau kita Masjid Agung itu kita libatkan semua instansi. Dari mulai dinas pertanian peternakan, dokter hewan, kemudian polsek kota, itu kita libatkan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sebelum hewan itu kita distribusikan kan harus pasti sehat. Nah, kita nggak punya ilmu di situ. Maka kita panggil dokter hewan atau mereka kita surati, atau biasanya mereka datang periksa. Nah, itu kolaborasi kita agar daging yang dikonsumsi masyarakat itu Sehat ya. benar-benar sehat.